Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar materi baru bahasa Indonesia, yaitu tentang karya sastra, yaitu teks cerita. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Nah, teks cerita di sini akan langsung kita jelaskan. Di sini ada 2 jenis. Ya, teks cerita tuh terbagi menjadi 2 jenis, yaitu teks cerita fiksi dan juga teks cerita non-fiksi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang cerita fiksi. Pengertian dari cerita fiksi adalah cerita atau sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi disimpulkan bahwa cerita fiksi ini adalah cerita yang bersifat imajinatif, ya. Jadi bukan suatu hal yang nyata, tetapi itu hanya sebagai khayalan dari penulis. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam jenis cerita fiksi. Jadi ada dongeng, ada cerpen, ada novel, fabel, dan juga legenda. Nah, Guru akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi bisa contoh seperti Cinderella, Putri Salju, seperti itu ya. Contoh dari cerita dongeng. Lalu ada cerpen. Nah, cerpen di sini adalah cerita pendek ya. Jadi singkatan dari cerita pendek yang merupakan karya sastra yang jalan ceritanya itu memiliki kurang dari 1000 kata. Jadi ceritanya cukup pendek. Biasanya bisa ditemui di majalah-majalah seperti Bobo. Itu banyak sekali contoh-contoh cerpen ya. Selanjutnya ada novel. Novel di sini adalah karangan sama seperti cerita ya, prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat pelaku. Jadi novel di sini seperti contoh yang diangkat di film seperti Laskar Pelangi dan juga Negeri Lima Menara. Nah, itu contoh seperti novel seperti itu. Selanjutnya ada fabel. Nah, fabel adalah cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang. Dan binatang tersebut berperilaku seperti manusia. Jadi seperti kancil ya. Cerita fiksi seperti kancil dan buaya, atau umpamanya kura-kura dan juga kelinci. Seperti itu contoh dari cerita fabel. Dan terakhir ada legenda. Legenda adalah sebuah cerita yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Seperti contohnya asal-muasal Danau Toba. Itu termasuk legenda. Ya, terus Sangkuriang dan lain-lain. Selanjutnya, di dalam sebuah cerita fiksi ada beberapa unsur yang memperkuat isi dari cerita fiksi itu sendiri. Jadi ada unsur seperti tema, di sini sudah Miss Indri jabarkan. Tema itu adalah gagasan dasar umum, jadi seperti halnya kita membaca buku, pasti ada gagasan pokok, dan begitu juga ketika kita membaca sebuah cerita pun ada gagasan dasar umumnya yang menopang karya sastra yang terkandung di dalam teks. Jadi tema pokoknya, jadi gagasan pokok dari sebuah cerita itu adalah
disebut tema. Selanjutnya adalah tokoh, ya. Ini peran pentingnya dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tokoh itu adalah tokoh adalah pelaku dalam sebuah karya sastra atau dalam cerita. Dari segi peranan dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Dan selanjutnya ada ada alur atau plot. Jadi alur atau plot di sini artinya adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab dan akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Jadi alurnya ini di sini bisa disebut ada alur maju, ya, alur yang terjadi pada masa sekarang, ada alur yang mundur. Jadi ada juga cerita yang menjelaskan dulu cerita zaman yang dahulu. Jadi mundur baru nanti dia akan maju lagi ke zaman sekarang. Itu dua waktu tersebut saling berkaitan untuk cerita tersebut. Selanjutnya ada latar. Latar di sini artinya adalah tempat atau waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, di sini ada latar tempat tersebut. Latarnya apa? Entah itu di sebuah negara tertentu atau sebuah kota tertentu, ya. Selanjutnya ada amanat. Amanat di sini ada pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Jadi ada pesan makna tersirat dalam sebuah cerita. Selanjutnya terakhir adalah watak. Watak di sini adalah sifat atau karakter yang dimiliki dari seorang tokoh dalam suatu cerita, ya. Nah, selanjutnya baik, kita ambil satu contoh. Di sini Miss Indri ambil contoh fabel, ya, contoh cerita tentang hewan, ya, yaitu berjudul Kura-kura dan Kelinci. Kisah ini sudah sangat populer sekali, yakni kisah tentang kelinci yang sombong yang menantang kura-kura untuk adu lomba lari. Kumpulan hewan lainnya tak ada yang menjagokan kura-kura. Mereka dengan mudah menebak bahwa kelincilah yang akan menjadi juaranya. Hanya burung pipit, sahabat kura-kura, yang terus menyemangati kura-kura agar tidak mudah menyerah dan terus berusaha. Hingga saat hari perlombaan lari pun tiba. Sejak dari garis start awal, kelinci sudah mulai berlari dengan kencang secepat mungkin. Sambil diiringi sorak-sorai penonton melesat meninggalkan kura-kura yang tertatih-tatih terus merangkak menuju garis finish. Hingga kelinci pun tiba di dekat kebun wortel. Ia merasa lapar, lalu berhenti sejenak untuk makan. Dengan santainya, ia makan karena ia tahu kura-kura tak akan pernah bisa mendahulinya. Lalu setelah kenyang, ia pun tidur-tiduran. Angin pun berhembus sepoi-sepoi, hingga akhirnya ia pun tertidur pulas. Dan tak disadarinya bahwa kura-kura pun telah dekat dan bahkan bisa mendahulinya, terus merangkak tanpa lelah dan tak berputus asa berusaha menuju ke garis finish. Kelinci baru terbangun setelah ia mendengar suara riuh rendah bersorak-sorai menyambut kemenangan kura-kura yang akhirnya telah tiba di garis finish mendahulinya. Alangkah kaget dan malunya kelinci. Itulah pelajarannya bahwa kesombongan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri, dan bagi yang giat dan tak kenal putus asa selalu berusaha akan mendapatkan pencapaian hasilnya juga dapat mencapai kesuksesan juga. Nah, di sini bisa kalian lihat tokoh dari cerita fabel ini adalah siapa? Betul, kelinci, kura-kura, dan juga burung pipit. Jadi di sini ada 3 tokoh yang terdapat di dalam fabel ini, yaitu kura-kura, kelinci, dan juga burung pipit. Selanjutnya, bagaimana wataknya dari setiap tokoh di sini? Contoh seperti kura-kura. Kura-kura di sini termasuk mempunyai sifat yang
tidak pantang menyerah, semangat tinggi. Nah, selanjutnya untuk kelinci mempunyai sifat sombong, ya kan? Dan juga di sini burung pipit termasuk setia kawan, ya, punya sifat setia kawan. Bagaimana dengan latar dari sebuah cerita ini, fabel ini, yaitu di hutan, ya kan? Di hutan. Dan di hutan dekat dengan kebun wortel, ya kan? Selanjutnya untuk plotnya di sini atau alur ceritanya dia bersifat maju, ya. Alur ceritanya maju, tidak mundur ke belakang tapi maju. Dan untuk amanatnya bisa kalian lihat di bawah. Di situ sudah ada, ya, garis besarnya, yaitu kita tidak boleh sombong. Karena kalau sombong itu akan membawa kerugian bagi kita sendiri, bagi diri kita sendiri, ya. Dan juga tidak boleh putus asa dalam menggapai suatu kesuksesan. Nah, begitu. Itu satu contoh, ya, untuk mengamati di mana tokohnya, latarnya apa, selanjutnya wataknya seperti wataknya dari setiap tokohnya, dan sebagainya. Baik, langsung aja kita ke tugas. Silahkan kalian buka buku LKS tematik kalian yang tema 4 di halaman 12. Di situ ada dongeng yang berjudul Buaya yang Jujur dan Tidak Jujur. Nah, silahkan setelah kalian baca dengan seksama, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian apa tema dari cerita tadi. Tema, tokoh, watak, latar, dan juga amanatnya. Jangan lupa ditulis di buku tulis kalian, disertai nama dan juga kelas. Baik, Miss Indri akhiri materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Selamat mengerjakan. Miss Indri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.